Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kitab Bulughul Maram yang berkenaan dengan bab ibadah dalam kitabus shalah, mari kita awali dengan memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Namun di antara nikmat yang begitu banyak, nikmat iman dan Islamlah yang merupakan nikmat yang utama dalam kehidupan kita. Karena dengan nikmat inilah kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah mudah-mudahan nanti di akhirat kita akan diselamatkan dari api nerakanya. Shalawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sebagai seorang mukmin adalah bagaimana kita mempelajari bab yang berkenaan dengan sifat salat Nabi. Ada ilmu-ilmu yang wajib aini kita lakukan, tapi ada yang wajib kifayah atau fardu kifayah. Dan salah satu fardu aini atau wajib aini adalah dengan kita mempelajari tentang sifat salat Nabi. Yang dimaksud dengan wajib aini atau fardu aini adalah kewajiban per individu. Masing-masing orang yang mengaku beriman berkewajiban bagi mereka untuk mempelajari tentang sifat salat Nabi. Sedangkan wajib kifayah atau fardu kifayah adalah jika di satu tempat ada beberapa orang yang sudah melaksanakannya, maka yang lain gugur. Tapi kalau masalah berkenaan dengan mempelajari bab yang berkenaan dengan sifat salat Nabi ini, masing-masing orang, kullu mu'minin, setiap orang yang beriman diwajibkan bagi mereka untuk mempelajari tentang bagaimana tata cara salat. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, tidak cukup bagi kita hanya sekedar mengatakan yang penting kan saya salat gugur kewajiban saya. Yang penting saya salat hanya sekedar apa? Gugur kewajiban. Tapi di sana ada yang harus kita cari. Bagaimana sholat yang kita lakukan bukan hanya sekedar gugur kewajiban, tapi bagaimana sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ketika diterima oleh Allah SWT, maka kita melaksanakan sholat mendapatkan pahala. Dan ketika kita mendapatkan pahala dari Allah SWT, maka nanti di akhirat kita akan mendapatkan surganya dengan sebab sholat yang kita lakukan. Nah, oleh karena itulah jangan sampai ada yang mengatakan yang penting kan saya gugur kewajiban sholat dari selesai. Sementara apa yang kita lakukan sudah benar atau tidak. Nah, untuk bisa menjadikan sholat kita yang kita sudah belajar tentang apa sih syarat ibadah, syarat ibadah ketika diterima. Yang pertama adalah ikhlasan lillah. Sholat yang kita lakukan niatnya ikhlasun niyah lillah, ikhlasnya niat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, mutaba'atan lin nabi, mengikuti tuntunan Nabi. Artinya apa? Sholat yang kita lakukan yang pertama kita dasari dengan niat yang ikhlas. Yang kedua, sholat yang kita lakukan didasarkan dengan mutaba'atun Nabi. Bagaimana cara sholat yang dilakukan Nabi kita ikuti. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan shallu kama raaitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat saya sholat. Nah, kita kan nggak pernah bagaimana melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat, kecuali para sahabat yang mereka hidup bersama Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bisa langsung melihat sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulai takbir sampai salam, sampai selesai salam apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau kita sebagai umat yang mutaakhirin, yang lahir pada saat ini, kewajiban kita adalah bagaimana kita mempelajari sifat sholat Nabi dengan mengambil hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, baik dari Utsman radhiyallahu an, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an, atau Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum jami'an. Mereka melihat bagaimana tata cara sholat Rasulullah SAW. Dan para ulama mereka sudah mengumpulkan. Salah satunya adalah bagaimana Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengumpulkan tentang kitab-kitab yang berkenaan dengan hadis-hadis yang berkenaan dengan sifat sholat Nabi, itu di dalam kitab Bulughul Maram. Jadi Bulughul Maram ini ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, pada malam ini kita akan mempelajari bagaimana cara ketika kita sujud, dari diri untuk ke sujud. Itu ada caranya. Disebutkan dalam hadis yang disampaikan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, dan kita tahu bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa kata Abu Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasul, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi." Akhrajahu salasah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang kalian bersujud dari mulai diri, kan kita biasa sujud apa dari mulai diri kan? Fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Maka janganlah kalian turun dari diri ke sujud sebagaimana turunnya unta. Sebagaimana apa? Cara turunnya unta. Oleh karena itu, cara yang diajarkan adalah wal yadha yadaihi qabla rukbatayhi. Dan hendaklah letakkan dulu kedua tangannya sebelum meletakkan dua dengkulnya atau dua lututnya. Jadi dari diri memang mesti dipraktikin. Namanya sholat kan harus praktek ya, bukan hanya teori. Jadi kita diri. Maka dalam hadis itu fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Ya, janganlah kalian sujud seperti sujudnya onta yang dari diri ke duduk. Tapi hendaklah, kata Rasulullah, wal yadha, hendaklah letakkan yadaihi, dua tangannya, qabla rukbatayhi, sebelum dua lututnya. Ketika kita diri, sami Allahu liman hamidah, kan langsung sujud. Allah. Nah, gini. Bukan degol. Tapi apa? Allahu Akbar.
Berarti apa? Dua tangannya. Nah, ini dalam hadis ya. Jadi bukan apa? Kan gitu biasanya. Tapi yang ini apa? Diajarkan wal yadha yadaihi qabla rukbataihi. Allahu akbar. Ini salah satunya. Satu riwayat. Jadi kita baru satu riwayat hadis nih. Belum yang lain. Wa huwa aqwa min hadis Wa'il ibn Hujr. Menurut para ulama hadis ya. Hadis ini lebih kuat yang tadi meletakkan dua tangannya sebelum apa? Dengkulnya itu hadis itu lebih kuat dari hadis Wa'il bin Hujr ya. Hadis yang tadi diriwayatkan oleh oleh Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh perawi hadis yaitu Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Sedangkan riwayat Wa'il bin Hujr mengatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi akhrajahul arba'ah. Lain lagi. Kata Wa'il bin Hujr, salah seorang sahabat Nabi mengatakan, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bersujud, beliau meletakkan dua lututnya dulu sebelum dua tangannya. Kebalikan dari hadis tadi. Kebalikan apa? Dari hadis tadi. Jadi kalau Wa'il bin Hujr mengatakan ketika dia apa? Dari apa? Sami Allahu liman hamidah, kemudian dia mau sujud, Allah dengkul dulu, baru apa? Begini. Kebalikan dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah disebutkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr akhrajahul arba'ah, diriwayatkan oleh 4 perawi hadis. Kalau tadi 3, pertama Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Sedangkan ini 4 perawi hadis, pertama Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Jadi perawinya sama. Cuman penambahannya Ibnu Majah, ya. Penambahannya perawinya Ibnu Majah, gitu. Kemudian fa innalil awwali syahidan min hadis Ibnu Umar. Adapun untuk hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh apa? Abu Hurairah, di mana dua tangan dulu sebelum apa? Dua dengkulnya, itu ada hadis lain yang dikenal dengan syawahid. Syawahid itu ada riwayat lain yang menjelaskan tentang hadis seperti itu. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan ini hadis juga disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Nah, dari sini jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita lihat bagaimana komentar-komentar para muhaddisin, para ahli hadis, para ulama-ulama muhaddisin, itu seperti sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Ada yang mengatakan hadis Abu Hurairah dalam riwayat lain itu dengan lafaz la yabruku ahadukum burukal ba'ir. Janganlah salah seorang kalian ketika sujud seperti turunnya ba'ir, onta. Di mana onta apa? Turun. Jadi artinya kita di sini tidak boleh menyerupai tata cara salat kita seperti onta. Seperti apa? Turunnya onta. Sama juga dengan ketika kita bersujud. Ketika kita sujud tidak boleh kita menyerupai seperti binatang anjing yang sedang menerkam kemarin, atau binatang buas yang sedang menerkam kemarin. Sehingga hendaknya apa? Kita angkat sedikit. Ketika sujudnya ketika sujud bukan turunnya. Nah, ketika kita sujud kan nggak boleh begini. Kenapa? Karena ini seperti binatang buas yang sedang menerkam. Oleh karena itu hendaknya diangkat. Bukan begini. Bukan begini, tapi apa? Diangkat. Jadi artinya tidak boleh kita menyerupai gerakan sholat, tata cara sholat sebagaimana binatang. Kenapa? Karena memang diajarkan kita harus menyelisihi. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan, memang di sini banyak sekali beberapa komentar. Namun sebagaimana disampaikan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat yang dari Nafi'
dari Ibnu Umar. Nafi itu salah seorang tabi'in. Lalu dari Ibnu Umar, ya. Ibnu Umar itu kita tahu anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, namanya Ibnu Umar, yang namanya Abdullah bin Umar. Dia juga salah seorang sahabat. Dengan yarfa'u, hadisnya itu marfu. Artinya sampai kepada Nabi SAW, di mana disebutkan innal yadaini tasjudani kama yasjudul wajhu. Ini kata Ibnu Umar. Sesungguhnya dua tangan itu tempat untuk bersujud, alat untuk bersujud. Dua tangan kita apa? Alat untuk bersujud. Kama yasjudul wajhu, sebagaimana juga muka. Muka juga untuk sujud kan? Ketika kita sujud kan muka kita diletakkan apa? Ke bumi. Muka itu maksudnya apa? Kening dan hidung. Ya. Tangan juga begitu. Oleh karena itu, fa idza wada'a ahadukum wajhahu falyadha yadayhi. Apabila salah seorang kalian meletakkan mukanya, maka letakkan juga dua tangannya. Ya. Ketika mukanya diletakkan, maka tangannya apa? Diletakkan. Wa idza rafa'ahu falyarfa'hu. Dan apabila mukanya diangkat, maka tangannya juga diangkat. Gitu. Maka tangannya diangkat. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga meriwayatkan dengan hadis yang mauquf, annahu kana yaqau ala rukbatayhi. Bahwasanya beliau meletakkan dua dengkulnya, ya, sebelum tangannya. Sebelum tangannya, jadi dua dengkulnya. Kalau saya lihat di dalam hadis ini memang terjadi ikhtilaful ulama. Yeah. Mengapa? Saya sering katakan bahwa kenapa terjadi ikhtilaful ulama, perselisihan ulama di dalam mengambil istinbat hukum, ya, kesimpulan hukum. Masing-masing mengambil dari hadis, dari Al-Quran. Tapi kenapa terjadi perselisihan pendapat di antara ulama? Yang pertama, terjadinya perselisihan pendapat di antara ulama adalah karena pengambilan riwayat hadis yang berbeda. Gitu. Perawinya berbeda diambil. Masing-masing mengambil dari sini, yang satu dari sini. Sehingga akan menghasilkan istinbat hukum yang berbeda. Artinya istinbat kesimpulan hukum yang berbeda. Yang kedua, terjadinya kalimat mustarak. Kalimat mustarak itu adalah kalimat yang memiliki dua makna atau lebih. Yang memiliki apa? Dua makna atau lebih. Yang ketiga, perbedaan di dalam memahami. Seperti ini. Yang mana yang disebut tangannya apa? Onta. Dan yang mana yang disebut dengan kakinya onta. Gitu. Itu kan berbeda-beda. Makanya para ulama mengatakan janganlah kalian seperti tangan apa? Onta duluan yang duduk. Ya, onta yang duduk tangannya duluan atau kaki duluan? Ketika tangannya duluan dan kaki, yang mana yang disebut kaki, yang mana yang disebut apa? Tangan. Itu yang menjadi apa? Perbedaan. Maka dari sini jamaah sekalian, apa yang bisa kita ambil dari beberapa hadis ya yang disampaikan? Yang pertama adalah 3 hadis di sini disebutkan. Ya. Sifat salat Nabi yang menjelaskan tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat salat Nabi di mana beliau diri untuk turun ke sujud, ya. Yang pertama adalah pengambilan riwayat hadis dari Abu Hurairah. Tadi di mana Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan dalam hadis tersebut kata Rasulullah SAW, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi." Marfu'an. Hadis ini marfu'. Apabila salah seorang kalian sujud, maka janganlah sujud kalian turunnya seperti turunnya unta mau duduk. Ya. Oleh karena itu, wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Hendaklah dua tangan kalian, hendaklah letakkan dua tangan dulu sebelum dua dengkulnya atau dua lututnya. Hadis ini marfu, artinya sampai kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari riwayat Nafi', salah seorang tabi'in. Kana Ibnu Umar, kata Nafi', kana Ibnu Umar yadha'u yadayhi qabla rukbatayhi. Adalah Ibnu Umar, beliau meletakkan dua tangannya sebelum dengkulnya, ya. Atau sebelum apa? Lututnya. Jadi dua tangan dulu. Ini dalam yang kedua. Sedangkan hadis Wa'il bin Hujar, idza sajada, apabila Rasulullah bersujud, wada'a rukbatayhi, dengkul dulu, qabla yadayhi,
apabila Rasulullah bersujud, maka beliau meletakkan dua lututnya dulu sebelum dua tangannya. Dan hadis ini juga marfu. Jadi sama-sama marfu. Hadis Abu Hurairah yang meletakkan dua tangannya dulu sebelum dua lututnya, itu hadisnya marfu dan itu sahih. Hadis Wa'il bin Hujr juga mengatakan bahwa Rasulullah meletakkan dua lututnya. Kalau tadi dua apa? Dua tangannya kan, tapi dua lututnya sebelum dua tangannya, dan itu juga hadis marfu. Nah, di sini jamaah sekalian rahimakumullah, wa amma haditsu Abu Hurairah wa haditsu Umar famuttafaqani, keduanya bersepakat ala annal afdal huwa usulul yadaini qabla rukbataini ilal ardi. Hadis apa? Abu Hurairah dan hadis Ibnu Umar sama. Keduanya bersepakat bahwa yang utama adalah hendaknya sampai dua tangan dulu sebelum dua lututnya ke bumi. Sedangkan hadis Wa'il bin Hujr itu berbeda. Beliau beliau meriwayatkan bahwa yang utama adalah sampai lutut dulu, baru dua tangannya. Sebagian kebanyakan orang ada yang lututnya dulu baru dua tangannya. Jadi ini terjadi apa? Ba'dul ulama rajahu hadisai Abi Hurairah wa Ibnu Umar ala hadisi Wa'il bin Hujr. Jadi sebagian ulama mereka mentarjih, meneliti, lalu mengambil kesimpulan mana yang lebih rajih antara hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Umar dengan hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr. Sehingga mereka mengatakan inna rukbatail ba'ir fi yadaihi. Sesungguhnya dua lutut onta itu ada di tangannya. Sehingga wahuma awwalu ma yanzilu ilal ard. Sehingga dengan dua tangannya itulah maka onta itu turun ke bumi ketika mau duduk dua tangannya. Sedangkan wal insan rukbatahu fi rijlaihi. Sedangkan manusia dua lututnya itu ada di kaki. Dua lututnya apa? Ada di kaki. Maka sebaiknya hendaknya dua tangannya dulu sampai baru dua lututnya. Ini apa? Pentarjihan dari para ulama. Namun para ulama juga menjelaskan yang mana yang disebut dengan tangannya apa? Onta dan kakinya onta. Karena kalau secara umum kan dua-duanya kaki. Onta nggak punya tangan nggak onta? Kan gitu. Atau semuanya onta itu kakinya ada berapa? Ada berapa? 4. Tangannya nggak punya tangan, kan gitu. Nah ini yang terjadi seperti ini. Artinya apa? Dalam pandangan ulama yang mana yang tangannya onta atau kakinya onta gitu. Tapi yang jelas hadis itu seperti itu gitu. Sedangkan Ibnu Qayyim Al-Jauzi sebagai murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan inna fi hadis Abu Hurairah qalban minar rawi. Jadi sesungguhnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu ada penambahan dari perawi. Penambahannya apa? Wal yadha yadaihi qabla rukbatayhi. Wal yadha yadaihi qabla rukbatayhi. Hendaklah meletakkan dua tangannya sebelum dua lututnya. Ini penambahan dari perawi. Lalu diriwayatkan apa? Diambil oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan seperti tadi, jangan seperti apa onta, tapi ada penambahan dari perawi dengan kalimat wal yadha yadaihi qabla rukbatayhi. Hendaknya meletakkan dua tangan dulu sebelum dua lututnya. Sebetulnya asal dari hadis tersebut, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi nih untuk mengambil hadis ini, asalnya itu wal yadha rukbatayhi ala yadaihi. Hendaknya letakkan dua lututnya dulu baru dua tangannya gitu. Lututnya dulu. Ini dalam apa? Asal hadis. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Kenapa? Hadis itu mengambil dari dalil yang pertama, yaitu fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Janganlah duduk sebagaimana duduknya apa? Turunnya duduknya apa? Onta. Di mana fa innal ma'ruf disebutkan oleh Ibnu Qayyim, yang ma'ruf secara uruf. Ma'ruf itu apa? Secara uruf di mana orang akan melihat min burukil ba'ir, di mana onta ketika dari diri mau turun duduk, huwa taqdimul yadaini ala rijlaini. Dia mendahulukan dua tangannya dulu baru kakinya.
Dua tangannya dulu apa? Baru kakinya. Oleh karena itu manusia dilarang untuk melakukan seperti itu. Sehingga apa? Jangan sampai bersama mirip seperti apa? Onta yang ketika dia duduk didahulukan dua tangannya dulu, baru dua kakinya. Itu bisa dilihat nanti bagaimana cara onta diri untuk turun gitu ya. Onta duduk, diri. Pernah ngeliat gak? Onta ketika mau duduk gitu. Kakinya kan begini ya. Jadi kakinya itu bisa dibengkokin gitu, yang depan gitu. Dia begitu dulu gitu. Jadi yang depan itu kaki, yang belakang tangan gitu. Nah di sini apa? Jamaah sekalian terjadi perbedaan tentang masalah melihat bagaimana urupnya si orang melihat onta gitu. Yang mana yang disebut kaki, yang mana yang disebut apa? Tangan gitu. Itu akan terjadi apa? Persisian. Tapi yang jelas larangannya janganlah kalian seperti duduknya onta yang ingin apa? Seperti duduknya onta dari diri ke duduk. Anda jangan seperti itu gitu. Hendaknya lain, berlainan gitu. Ini sebuah larangan. Di dalam anna hadza huwa muqtadal asar. Jadi bahwa ini mengandung asar. Asar itu bagaimana pendapat secara tabiat onta gitu. Dan tabiat juga manusia. Di mana manusia? Fa innal musalli yunazzilu jismahu minal uluwi tanzilan. Ini kata para ulama. Jadi kata para ulama, bagaimana tabiat manusia kalau mau turun? Fa innal musalli, orang yang sholat, dia turun badannya dari atas ke bawah. Kan biasanya dari atas ke bawah. Diturunkan badannya, fayakunu awwalu ma yasilu ilal ardi. Biasanya yang pertama sekali sampai ke bumi adalah badannya. Aqrabuha ilal ardi, yang lebih dekat kepada bumi, badannya. Wahuma rukbatahi. Dan yang paling dekat dari semuanya itu apa? Lututnya dulu. Mana yang lebih dekat? Antara dua tangan ambil lutut. Kira-kira badan kita antara dua tangan kita ambil lutut kita dekatan mana ke bumi? Dua lutut itunya. Nah, di sini muqtadut tabi'ah. Ada kandungan tabiatnya manusia. Biasanya kalau turun itu apa? Yang dekat duduk ke bumi. Itu apa? Dua dengkulnya. Habis dua dengkulnya baru diletakkan apa? Dua tangannya. Habis dua tangannya baru diletakkan apa? Mukanya, kan gitu. Kenapa? Karena yang paling dekat pertama lutut. Habis lutut apa? Tangan. Habis tangan muka kita yang paling jauh, kan gitu. Muka kita terakhir jauhnya kan, apa dekatnya daripada bumi. Artinya berurutan gitu. Ini muqtadut tabi'ah, secara apa? Kebiasaan tabiat manusia. Kalau mau turun seperti itu gitu ya. Ini muqtadul asar. Jadi mengambil daripada asar, pengaruh bagaimana manusia ketika turun gitu. Ada yang seperti itu. Nah, disebutkan lagi la syakka anna rukbatail ba'ir fi yadayhi la fi rijlihi. Dari kesimpulan yang disampaikan oleh para ulama tidak diragukan lagi bahwa dua dengkul onta yang di tangannya itu dua dengkul unta itu di tangannya, di dua tangannya, bukan di dua kakinya. Wa innamal ladzi fir rijlaihi urqiyahu. Jadi yang apa? Yang ada di dua kakinya itu bukan apa? Dua kaki, bukan dua tangan gitu, sebutkan. Jadi apa? Ini disebutkan oleh para ulama. Kesimpulannya memang masing-masing berbeda dalam memandang yang mana dua tangannya apa? Onta, yang mana dua kakinya. Yang kedua, bahwa tabiat manusia biasanya apa? Kalau mau turun, yang paling dekat dulu ke bumi, yaitu dua lutut, kemudian apa? Dua tangan, atau setelah itu apa? Muka terakhir. Namun ada beberapa riwayat disebutkan di sini, zahaba aksaru ahlil ilmi. Jadi pendapat kebanyakan ahlul ilmi mengatakan bahwa yang paling utama adalah annal afdol lis sajid, bahwa yang utama bagi orang yang ingin bersujud ayyadha rukbataihi tsumma yadahi, hendaknya diletakkan dua lututnya dulu kemudian dua tangannya, karena ada hadis Wa'il bin Hujr. Ini aksaru. Tapi riwayat lain mengatakan tidak, tetap ada juga yang mengatakan dua tangan dulu baru dua dengkul. Dari dua-dua pendapat tersebut, dua-duanya sahih. Kalau kita ingin amalkan dua-duanya boleh saja, karena dua-duanya apa? Sahih.
Ya. Berganti-gantian boleh, ya. Bergantian-gantian apa? Boleh, atau salah satu juga boleh. Ya. Paling tidak kalau kita melakukan semua hadis, ya, apakah kadang dengan 2 tangan dulu, baru 2 dengkul, atau dengkul dulu, baru apa? 2 tangan, berarti kita sudah melakukan semua sunnah. Kalau kita sudah melakukan dua-duanya, juga kita sudah mengamalkan semua sunnah dan juga kita sudah menghidupkan sunnah. Menghidupkan apa? Sunnah. Jadi 2 cara itu dibenarkan dalam hadis tersebut. Kenapa? Karena memang dua-duanya ada apa? Riwayatnya. Yang penting kita tahu dari mana asalnya, hadisnya, sumbernya. Jangan sampai kita melakukan ini dari mana hadisnya. Nggak tahu, saya yang lihat orang begitu aja gitu. Nah, ketika ada orang yang 2 tangan duluan jatuh, diletakkan, baru 2 lututnya, kita bingung, ini dari mana nih? Tumen-tumenan. Padahal ada riwayat hadis yang lain gitu. Sehingga bagi kita, jadi ini bagian dari khazanah keilmuan kita. Maka disinilah perlunya ngaji untuk menambah wawasan, menambah ilmu, menambah amalan kita. Ya, kenapa? Karena semakin banyak khazanah keilmuan kita, ya, sehingga kita akan apa? Melihat bagaimana luar biasanya dalam apa? Sifat sholat Nabi kita diajarkan dengan cara yang seperti ini dan cara seperti ini. Sama dengan ketika kita mengangkat tangan juga kan? Ada yang Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar sejajaran. Gitu. Jadi apa? Sama. Ketika Sami Allahu liman hamidah kita apa? Legak. Ada Sami Allahu liman hamidah. Jadi ada beberapa. Ini menjelaskan bahwa ada cara-cara lain dalam apa? Salat. Sehingga ketika ada dasarnya, ada dalilnya, ada periwayatannya, maka boleh kita amalkan selama hadis itu hadis yang sahih. Hadis apa? Yang sahih. Tapi kalau yang dhaif, tinggalkan. Sementara ini hadisnya dua-duanya sahih. Ini hadisnya apa? Dua-duanya sahih, baik riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Ibnu Umar dari riwayat Nafi, atau juga Wa'il bin Hujr. Dua-duanya apa? Sahih. Boleh kita amalkan. Kalau kita amalkan, berarti kita sudah mengamalkan semua sunnah. Kalau kita amalkan, berarti kita sudah menghidupkan semua sunnah. Itulah yang disebutkan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Berarti kita menjalankan apa yang disampaikan oleh Rasulullah melalui riwayat-riwayat hadis yang disampaikan oleh para sahabat. Itu yang disebut apa? Menghidupkan sunnah Rasul. Ya. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, dengan kita mempelajari sifat salat Nabi, berarti semakin bertambah keyakinan kita. Oh, berarti selama ini saya melakukan ini ternyata ada riwayat hadis. Tinggal yang satu lagi nih, oh ternyata kalau ini saya amalkan juga saya akan menambahkan apa? Amalan kita. Kenapa? Karena memang dalam setiap amalan itu kan harus bersumber. Ya. Karena kata apa? Para ulama mengatakan innal ilma minad din. Sesungguhnya ilmu itu bagian dari agama. Falyandur amman ta'khudz. Perhatikan dari siapa Anda ambil ilmu tersebut. Jadi ilmu itu bagian dari agama. Nanti kalau kita beragama, kita harus tahu ilmunya. Bagaimana tata cara salat, bagaimana cara melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji sebagaimana Rasulullah mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ada 2 ibadah yang Rasulullah ingatkan, wanti-wanti. Pertama, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Yang kedua, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik kalian. Haji kalian, cara haji. Nah, artinya apa? Dalam ilmu itu adalah minad din. Dan ketika kita mengambil ilmu yang berkenaan dengan agama, amman ta'khud, dari siapa Anda mengambilnya. Yeah. Maka kata seorang ulama mengatakan, saya lupa namanya, laulal isnad laqala ma syaa man syaa. Yeah. Laulal isnad, saya lupa itu dari mana itu. Aduh. Ibnu Sirin atau siapa itu ya? Kalau tidak ada sanad, niscaya orang akan mengatakan apa yang dia ingin katakan, siapapun ingin mengatakan. Laulal isnad, man syaa ma syaa. Kalau tidak ada sanad, niscaya orang akan mengatakan
ini. Kalau nggak ada sanad, masya'a, apa yang dia kehendaki, man sya'a, siapapun dia kehendaki. Jadi artinya dalam apa? Dalam mengambil ilmu, apalagi bab yang berkenaan dengan ibadah, harus ada sanadnya melalui riwayat-riwayat hadis. Kenapa? Karena ini bab ibadah yang sudah diatur. Sebab kalau ibadah itu harus diatur. Kalau nggak diatur, misalnya orang akan melakukan ibadah sekehendaknya. Ibadah itu harus diatur. Ada tata caranya. Bagaimana tata caranya, gerakannya, bacaannya, kadang waktunya, tempatnya, seperti haji. Haji itu tata caranya, tempatnya, waktunya, gerakannya. Sholat waktunya. Lalu apa? Gerakannya, bacaannya, tata caranya. Jadi itu diatur. Karena diatur, maka kita ambil bagaimana cara ibadah tersebut. Nah inilah apa? Ibadah. Karena kalau nggak diatur, misalnya orang akan melakukan ibadah sekehendak hatinya. Yang penting kan saya ibadah, kan gitu. Makanya harus diatur. Kenapa? Karena yang membuat syariat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur ibadah itu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja. Mudah-mudahan salat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti ketika dihisab kita menjadi orang yang merugi. Kenapa? Karena ada sebagian salat kita yang tidak diterima. Paling tidak ketika dihisab nanti Allah Subhanahu wa taala terima salat kita, itulah modal kita untuk selamat dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam hisab-Mu ya Allah. Kita tutup. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.